proposal ini menggunakan reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SD di SD Negeri 1240405 Pematang Siantar tahun ajaran 2024-2025. Nah, reward dalam pendidikan dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan disiplin dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, nah rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu apakah terdapat pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD di UPTD SD Negeri 1240405 Pematang Siantar. Nah, tujuan penelitiannya yaitu ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD di UPTD SD Negeri 12405. Dan manfaat penelitiannya itu adalah untuk siswa, guru, sekolah, dan juga bagi peneliti. Dan keluaran penelitiannya itu adalah penelitian ini diharapkan berupa artikel yang diterbitkan melalui jurnal ilmiah nasional dan juga dapat berguna bagi dunia pendidikan nantinya. Nah, langkah-langkah dalam metode penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu, nah jenis penelitian ini digunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian eksperimen saja, teman-teman. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hubungan kausal, yang mana hubungan kausal ini yaitu hubungan sebab akibat di mana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Nah, dalam penelitian ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian reward terhadap motivasi siswa SD kelas 5 di UPTD SD Negeri 1240405 Pematang Siantar. Nah, lokasi penelitian ini berlokasi di UPTD SD Negeri 1240405 Pematang Siantar, dan waktu penelitian ini adalah dilakukan mulai dari tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 15 Juni 2025. Dan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SD di UPTD SD Negeri 12405, dan sampelnya yaitu adalah siswa kelas 5 di SD UPTD 1240405. Nah, penelitian ini teman-teman yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian reward yaitu atau variabel X. Nah, pemberian reward adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa karena hasil baik dalam proses pendidikannya dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji. Adapun variabel terikatnya yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas dalam penelitian ini. Nah, variabel terikatnya adalah motivasi belajar siswa atau variabel Y. Motivasi belajar yang dimasukkan adalah dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran dalam kegiatan belajar berlangsung. Nah, instrumen dan teknik pengumpulan data yang saya ambil di sini yaitu menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner dibagikan dan disebarkan kepada responden yang dituju, lalu menggunakan angka tertutup yaitu orang yang dikenai kuesioner. Lalu untuk penilaian kuesioner yang dibagikan kepada responden dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang mana tingkatan dalam skala Likert yang saya buat di sini yaitu dari selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Lalu teknik analisis yang saya ambil di sini untuk mencapai dari tujuan penelitian yang sudah saya tentukan yaitu pertama saya melakukan uji validitas yang digunakan untuk mengukur tingkat kesahihan suatu instrumen atau angket. Nah, dalam penelitian ini validitas dapat diketahui dengan melakukan analisis faktor yaitu dengan mengkorelasikan antara skor instrumen dengan skor totalnya. Nah, dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Lalu setelah setiap butir soal instrumen dihitung besar koefisien dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung dengan UJT dengan rumus T hitung sama dengan R akar dari N dikurang 2M per akar dari 1 kurang R kuadrat. Nah, selanjutnya membandingkan T hitung dan T tabel guna menentukan apakah butir soal tersebut valid atau tidak. Yang mana
ada ketentuannya, yaitu apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka pertanyaan yang diuji dikatakan valid, dan apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka pertanyaan yang diuji tidak valid. Lalu diujilah reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten apabila pengukuran diuji berulang kali. Nah, metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan seperti skala Likert tadi yang sudah saya bilang 1-5, yaitu menggunakan peromba Chapra. Lalu uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, yang dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Ada kriterianya, yaitu menggunakan batasan 0,6. Nah, dapat ditentukan apakah instrumen tersebut reliable atau tidak. Lalu diujikanlah uji normalitas, yang mana sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpul apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, pada penelitian ini untuk menguji apakah data normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu kaidah yang digunakan untuk menggunakan normal atau tidaknya sebaran data adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5 maka data disebut normal. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak normal. Lalu dilaksanakanlah teman-teman uji hipotesis, yaitu pengujian selanjutnya dengan menggunakan penguji R atau pengujian hipotesis, yaitu membandingkan R tabel untuk mengetahui taraf signifikan hipotesis dengan ketentuan jika RO lebih besar dari tabel maka HA diterima dan HO ditolak. Nah, jika RO lebih kecil atau sama dengan dari R tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian regresi linear sederhana, yang mana regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh reward terhadap motivasi belajar pemberian reward, bukan pengaruh. taraf Coba untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari pemberian reward, bukan pengaruh yang signifikan dari pengaruh reward terhadap motivasi belajar siswa. Yang mana regresi linear sederhana di sini dengan itu untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan dari pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa. Nah, lalu setelah dilakukanlah regresi linear sederhana itu, yang mana lalu dilakukanlah regresi linear sederhana itu dilakukanlah uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yang mana uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, apabila nilai R kuadrat dari model regresi rendah atau mendekati 0, hal ini berarti pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen sangat terbatas. Nah, nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen mampu memberikan pengaruh terhadap variabel dependen.